I want you to Selamat pagi waktu UK dan selamat siang waktu Indonesia. Terima kasih buat kesempatannya. Seperti yang sudah Mbak Ratna katakan tadi, jika sudah apply, khususnya untuk beasiswa LPDP, jika sudah apply dan mendapatkan beasiswanya, tentunya kita harus mendaftar kampusnya untuk mendapatkan LOA conditional maupun unconditional. Nah, untuk apply S2 ini, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Oke. Nah, S2 di UK itu rata-rata 1 tahun, 1 sampai 2 tahun. Itu tergantung jurusan dan tergantung kampusnya. Jadi ada beberapa jurusan yang saya tahu dia provide 2 tahun untuk studi di UK. Kalau tidak salah itu ada di Public Policy University of York, itu dia 2 tahun. Tapi rata-rata untuk S2 di UK itu 1 tahun. Kemudian untuk master di UK itu ada dibagi menjadi 2, itu master by thought dan master by research. Untuk master by thought ini juga dia dibagi menjadi 2 jenis. Makanya biasanya teman-teman itu melihat ada orang yang kelambinya kabeh. Sorry. Oke. Biasanya teman-teman itu melihat ada yang gelarnya MSc, ada yang gelarnya MA, sama ada yang baru nih gelarnya MRS, MRes gitu. Apa sih yang membedakan seperti itu? Kalau MSc itu dia Master of Science, dia ini lebih ke teori dan berpusat sama research. Kalau untuk Master by Arts, Master of Arts itu dia lebih ke social aspect. Pada kesempatan ini untuk MSc itu sendiri sebenarnya juga mempelajari tentang social aspeknya. Ada kurikulum, ada kelasnya yang membahas tentang social aspek. Tapi dia lebih ke risetnya itu lebih ke sciencey gitu ya. Tapi kalau yang Master of Arts ini dia seperti lebih ke linguistik dan lain-lain yang related dengan linguistik. Sedangkan untuk Master by Research dia itu berfokus dikombinasikan dengan arts, social science dan sciencey tadi. Gitu. Kemudian, nah untuk Master by Thought apa saja sih berkas-berkas atau dokumen yang perlu disiapkan? Utamanya itu IELTS certificate. Setiap universitas itu ada yang memintanya overall 6,5, ada yang memintanya overallnya 7,5 dan each band no less than 6.0. Ini kembali lagi ke masing-masing jurusan yang teman-teman ingin apply. Jadi bisa dilihat di page di halaman kursus, maksud saya di halaman course yang ingin teman-teman apply. Di situ biasanya tersedia informasi requirements IELTS-nya itu diminta berapa. Kemudian diperhatikan dia overall-nya berapa, terus masing-masing band score-nya itu berapa. Karena ada misalnya di jurusan yang lebih ke science, dia itu rata-rata mintanya 6,5 untuk overall, dan masing-masing band score itu tidak ada yang kurang dari 6,0. Tapi untuk jurusan yang lebih ke sosial dan universitas-universitas peringkat dunia teratas, itu biasanya dia mintanya, walaupun dia jurusan sains, dia mintanya IELTS overall 7,0, dan masing-masing band score tidak ada yang kurang dari 6,0 atau 6,5, tergantung jurusan. Misalnya seperti University of Oxford, dia mintanya overallnya 7,5. Bahkan untuk yang sains, tapi ini tergantung jurusan lagi gitu. Kemudian ada ijazah S1.
Untuk ijazah D4 saya rasa karena penyetaraannya itu di Indonesia setara dengan S1, jadi kemungkinan besar bisa, tapi kembali lagi dicek requirement di course page-nya gitu. Kemudian transkrip S1 atau D4, kemudian ada reference atau references, biasanya dari universitasnya ada yang meminta reference 1 atau 2, ini bisa diminta dari dosen sebelumnya, dosen pembimbing, atau dari tempat kerjanya, seperti itu. Tapi ini kembali lagi dilihat di page course-nya, biasanya ada course yang meminta reference, ada course yang tidak meminta reference. Seperti waktu saya apply, itu saya tidak menyertakan reference karena di page course-nya tidak meminta reference sama sekali. Gitu. Ini berlaku juga untuk personal statement. Jadi ada beberapa course yang meminta personal statement, jadi alasan kenapa kamu memilih jurusan ini dan kenapa kamu memilih universitas saya gitu, universitas ini, seperti itu. Jadi nanti esainya atau personal statement-nya akan dibaca oleh mereka, dievaluasi, dan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk teman-teman sekalian apakah bisa diterima di universitas ini atau tidak gitu. Sama professional qualification if required. Nah, maksudnya di sini adalah saya ambil contoh, misalkan karena teman-teman ini kan keprofesian ya, keperawatan sama kebidanan, mungkin juga kedokteran. Jadi salah satu course di UK ini, saya ambil contoh University of Nottingham. Untuk jurusan kebidanan, dia meminta bukti profesi. Jadi apakah kamu ini benar-benar seorang perawat dan sudah pernah melakukan keprofesian sebagai perawat, misalnya bekerja di rumah sakit atau menjadi seorang dosen keperawatan di salah satu universitas, seperti itu. Nah, untuk ini yang professional qualification kembali lagi depends on jurusan yang ingin teman-teman apply, sama universitasnya dia meminta professional qualification atau tidak gitu. Untuk master by research, dia ini agak mirip-mirip apply-nya seperti apply PhD. Jadi secara garis besarnya, jadi harus mencari supervisor terlebih dahulu yang bidang risetnya sama atau similar, hampir sama itu dengan riset yang akan kita ambil, yang akan kita lakukan nantinya. Kemudian setelah mendapatkan supervisor, kita apply ke school, dan ini membutuhkan beberapa dokumen juga, kembali tergantung jurusannya, tergantung schoolnya, tergantung universitasnya, bisa dilihat di course page-nya. Itu ada yang meminta personal statement sama proposal research dan lain-lain. Untuk proposal research-nya ini nanti akan digunakan untuk interview ke supervisornya. Jika teman-teman sudah istilahnya sudah interview dan supervisornya oke, maka kemungkinan besar ya teman-teman accepted di course tersebut. Disclaimer on, ini saya menanyakan oleh teman saya yang apply ke Master by Research gitu, dan beliau di jurusan kimia, chemistry ya di UOA. Jadi tahap-tahapannya seperti itu. Jadi kembali lagi nanti mungkin agak sedikit berbeda dengan jurusan di kampus lainnya. Gitu. Kemudian untuk personal experience di sini sudah di-spill sebagian oleh Mbak Lia sebelumnya. Untuk studinya di situ ada beberapa teknik pengajaran yang saya dapatkan. Jadi ada kelas itu hybrid, in person sama online, dan kebetulan di University of Edinburgh itu tahun ini, tahun akademik saya, itu agak lumayan banyak kelas in person, jadi kita agak ada sedikit bonding dibandingkan dengan kalau kita kelas online. Kemudian ada seminar. Seminar di sini maksudnya itu bukan kayak seminar yang kita memberikan seminar ke banyak orang, enggak. Jadi dia itu
kita diberikan seperti kasus, ini disclaimer on, jadi untuk kursus saya di seminarnya itu diberikan beberapa kasus contoh, kemudian kita dibagi beberapa kelompok kecil. Nah, kita diskusikan kasus tersebut, problem solving-nya seperti apa, kemudian nanti kita presentasikan di waktu seminar tersebut. Nanti dosennya akan memberikan feedback dan arahan seperti itu. Jadi lebih kita yang mendominasi, bukan dosennya gitu. Kemudian ada discussion di situ kita diberikan tugas seperti esai. Jadi nanti diberikan pertanyaan, terus kita membuat esai, kemudian kita submit ke ada namanya discussion page itu di kursus saya, tapi ya kembali lagi ke jurusan S2 lainnya di universitas lainnya. Kemudian untuk exam, nah ini tadi sudah sempat di-spill juga sama Mbak Lia. Untuk jurusan saya tidak ada exam kebetulan, jadi semuanya nilainya berdasarkan esai. Jadi tidak ada kayak pilihan ganda soal mengisi soal ujian pilihan ganda, tidak ada duduk di meja. Tidak ada duduk di kursi dan meja dan kita ujian, ada dosen di situ mengawasi, tidak. Jadi kita menulis esai untuk highlight untuk course saya biasanya itu dia mintanya 2.500 sampai 3.000 kata per esai. Jadi ya lumayan di-trigger untuk critical thinking dan segala macamnya. Kemudian untuk society di sini di UK kebetulan ada yang namanya, sebenarnya bukan di UK saja sih, tapi di seluruh dunia. Nah, itu ada yang namanya Persatuan Pelajar Indonesia. Kebetulan di UK itu juga ada PPI PPI London, PPI Birmingham, PPI Edinburgh. Jadi ada masing-masing daerah itu ada PPI-nya sendiri-sendiri dan kita bisa bonding di situ. Kita bisa share pengalaman di situ, kita bisa punya kegiatan di luar universitas dan studi, kemudian bisa menyambung koneksi. Nah, di universitas itu juga menyediakan beberapa society juga seperti society, seperti misalkan saya ada Christian Society, ada juga Islamic Society, ada juga Indosoc atau Indonesian Society gitu. Biasanya kalau Indonesian Society itu untuk anak-anak undergrad, tapi tidak membedakan antara PPI dan Indosoc karena Indosoc itu juga bagian dari PPI gitu. Kemudian untuk university support di sini mental health dan well-being-nya itu sangat prioritas. Jadi kalau misalnya di exam itu teman-teman overwhelmed ya, misalnya dengan esai ini deadline-nya tanggal segini nih, tapi deket banget sama deadline esai yang satu lagi. I am overwhelmed, I need a break, ini mengganggu mental health saya, pokoknya saya rasanya sudah ingin menyerah gitu. Nah, ini teman-teman bisa konsultasikan ke bagian mental health and well-being, nanti di bagian PH University-nya gitu, terus dikonsultasikan, saya lagi tidak bisa nih gitu untuk mengejar deadline saya, apakah saya bisa, karena ini mempengaruhi mental health saya, nanti akan dikasih extension gitu. Jadi mereka mengutamakan mental health and well-being. Teman-teman juga biasanya kalau di sini ada kayak poster atau selebaran gitu ditempel di mana aja di university, itu namanya Nightlight Hotline. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa membutuhkan orang gitu, membutuhkan bonding, membutuhkan teman curhat seperti itu karena sudah merasa tidak mampu atau overwhelmed tadi, tapi itu malam hari gitu, teman-teman bisa call Nightline tersebut dan it's anonymous, jadi teman-teman bisa percaya bahwa privasi teman-teman itu akan tetap terjaga walaupun teman-teman menceritakan segala sesuatunya yang ingin teman-teman ceritakan. Kemudian consultation as you need it, mereka provide dan mereka provide waktu mereka jika teman-teman membutuhkan konsultasi apapun gitu. Oh ya, untuk
personal experience di study ini, kebetulan saya ada shock sedikit mengenai penilaian di UK. Jadi agak berbeda dengan penilaian di Indonesia, yang mana misalkan teman-teman dulu mungkin nilainya tinggi-tinggi gitu, terus tiba-tiba di UK dapat nilainya itu agak rendah. Nah, itu sebenarnya sudah ada standarnya di UK. Jadi mereka itu tidak memprioritaskan nilai, tapi nilai itu juga penting. Jadi pada saat saya masuk itu dikatakan bahwa kalian jangan terlalu berharap nilainya bisa dapat segini gitu, karena dapat nilai C itu kalian sudah lulus. Jadi tidak usah terlalu terpaku, tidak usah terlalu terganggu dengan dapat nilai segitu. Tapi nanti bisa teman-teman rasakan sendiri bagaimana mendapatkan penilaian dari sini. Tapi tetap kalau misalkan ada mental health-nya terganggu gara-gara nilai, bisa konsultasikan ke mental health and well-being. Sekian dari saya.